Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ketemu lagi dengan saya Ibu Ika di pelajaran akuntansi keuangan. Pada kesempatan kali ini, Ibu masih akan membahas mengenai mengelola kartu piutang. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah dokumen sumber apa saja yang digunakan untuk mengelola kartu piutang. Yang pertama adalah faktur penjualan kredit sebagai dokumen transaksi terjadinya piutang. Biasanya rangkap 3 lembar, ada warna merah muda, diberikan pembeli pada saat penyerahan barang. Kemudian warna putih yang aslinya diberikan kepada pembeli pada saat pelunasan piutang. Dan yang ketiga adalah warna kuning sebagai dasar pencatatan bagian jurnal dengan mendebit piutang dagang dan mengkredit penjualan. Ini dicatat sebagai mutasi atau perubahan positif atau menambah piutang. Dokumen sumber berikutnya adalah bukti penerimaan kas sebagai dokumen penerimaan piutang. Digunakan bagian jurnal mencatat transaksi dengan mendebit kas dan mengkredit piutang dagang. Ini mutasi kredit atau mengurangi piutang. Dokumen yang ketiga adalah nota debit atau kredit sebagai bukti penerimaan kembali barang yang sudah dijual. Dikembalikan karena tidak sesuai pesanan, barangnya cacat atau rusak. Bukti retur digunakan bagian jurnal untuk mencatat transaksi dengan mendebit retur penjualan dan mengkredit piutang dagang. Ini sebagai mutasi kredit atau mengurangi piutang. Berikutnya, memo kredit dari bank sebagai bukti penerimaan tagihan dari debitur melalui bank. Kemudian dicatat oleh bagian piutang ke dalam kartu piutang tiap debitur sebagai mutasi atau perubahan kredit. Berarti mengurangi piutang. Dokumen berikutnya adalah bukti memorial sebagai bukti transaksi penghapusan piutang. Bukti memorial yang diterima dari bagian kredit kemudian dicatat oleh bagian jurnal dengan mendebit beban penghapusan piutang dan mengkredit piutang dagang. Kenapa piutangnya bisa dihapuskan? Karena si debitur tidak mampu membayar utangnya. Ini bisa terjadi ketika si debitur mengalami musibah, kebakaran misalnya, sehingga perusahaannya bangkrut atau jatuh pailit sehingga tidak bisa membayar hutangnya. Bisa juga si debiturnya meninggal, kemudian si ahli waris tidak bisa melunasi hutangnya. Selanjutnya dicatat bagian piutang ke dalam kartu piutang tiap debitur sebagai mutasi kredit atau mengurangi piutang. Bagan alur mutasi piutang yang diakibatkan oleh beberapa transaksi tadi sebagai berikut. Dokumen faktur penjualannya ini untuk kemudian dicatat dalam jurnal penjualan, mutasinya menambah piutang, kemudian nanti dicatat ke kartu piutang. Dokumen berikutnya adalah memo kredit, kemudian dicatat dalam jurnal umum, mutasinya mengurangi piutang atau mutasi kredit. Selanjutnya dicatat dalam kartu piutang. Bukti memorial, karena transaksi penghapusan piutang nanti transaksinya dicatat ke dalam jurnal umum. Ini mutasinya negatif, mengurangi piutang. Selanjutnya dicatat ke kartu piutang. Kemudian ada bukti kas masuk, nanti dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas.
mutasinya negatif, mengurangi piutang, selanjutnya dicatat ke kartu piutang oleh bagian piutang. Nah, gambar mutasi piutang ke kartu piutang, perubahan piutangnya, proses pencatatannya ke kartu piutang seperti ini. Jadi di dalam kartu piutang ada keterangan kartu piutang, kemudian nomor rekening, nama dan alamat, ada lembar ke, syarat, dan juga batas maksimum kredit tadi. Kemudian ada kolom tanggal, keterangan, faktur, mutasi perubahannya, debit atau kredit, dan juga saldonya, debit atau kredit. Saldo awal ditulis di sini di mutasi debit. Kemudian setiap transaksi penjualan kredit juga menambah piutang ditulis di bagian debit. Kemudian transaksi negatif atau mengurangi piutang, contohnya ada retur penjualan, pengembalian barang yang sudah dijual, kemudian penghapusan piutang, si debiturnya bangkrut, pilot tidak bisa mengembalikan hutangnya, atau ahli warisnya juga tidak mampu membayar hutangnya. Kemudian penerimaan kas dari piutang, si debitur membayar hutangnya. Nah, pencatatan data mutasi piutang usaha ke kartu piutang. Jadi piutang usaha disebut juga piutang dagang karena berasal dari penjualan barang dagang atau jasa secara kredit. Biasanya ada syarat pembayaran. Contohnya 2/10 N/30. Artinya piutang yang timbul diharapkan dapat ditagih dalam jangka waktu maksimal atau jatuh tempo 30 hari sejak tanggal penjualan. Dan jika membayar lebih awal dalam jangka waktu 10 hari atau kurang, diberikan potongan 2% kepada debitur. Kemudian kartu piutang merupakan catatan akuntansi berupa buku pembantu berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap pelanggan atau debitur. Selain kartu piutang, ada beberapa catatan akuntansi yang menjadi sumber pencatatan kartu piutang. Tadi di bagian alur ada jurnal penjualan mencatat timbulnya piutang karena penjualan secara kredit, kemudian jurnal umum mencatat pengurangan piutang karena adanya retur penjualan dan juga piutang yang dihapuskan. Berikutnya adalah jurnal penerimaan kas untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya pelunasan piutang. Berikutnya konfirmasi saldo piutang dan laporan rekapitulasi piutang. Konfirmasi saldo piutang adalah surat pernyataan berasal dari perusahaan kepada debitur yang menyajikan jumlah kewajiban atau jumlah utang debitur pada tanggal tertentu disertai rincian benar atau tidak saldo piutang pada tanggal tertentu seperti dalam surat tersebut. Nah, konfirmasi itu apa? Surat pernyataan dari perusahaan kepada debitur memberitahukan secara langsung ke akuntan publik yang memeriksa ikhtisar keuangan benar atau tidak saldo piutang pada tanggal tertentu dalam surat tersebut. Nah, terdapat dua jenis konfirmasi. Yang pertama, konfirmasi positif, itu konfirmasi yang meminta debitur memberi jawaban, baik jika jumlah yang tercantum dalam konfirmasi itu disetujui atau tidak disetujui oleh debitur.
Konfirmasi yang kedua adalah konfirmasi negatif.